Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan sejarah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan salah satu kerajaan Hindu tertua di Nusantara. Kerajaan ini terletak di hilir Sungai Mahakam dan diperkirakan berdiri pada abad ke-5. Beberapa raja yang pernah berkuasa diantaranya adalah Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Kerajaan Kutai sendiri mengalami masa kejayaan di bawah pemerintahan Raja Mulawarman. Pada masa ini, Kutai berhasil memperluas wilayah kekuasaannya dan rakyatnya hidup sejahtera. Kerajaan Kutai berakhir di bawah penaklukan Kerajaan Kutai Kartanegara. Berbagai peninggalan Kerajaan Kutai yang tersimpan di beberapa museum, di antaranya adalah ketopong, Sultan Kutai, kura-kura emas, dan berbagai prestasi. Simak ulasan lengkap Kerajaan Kutai berikut ini. Sejarah dan pendiri Kerajaan Kutai. Saat mendengar kata Kutai, segala hal yang berbau Hindu sangat melekat dengannya. Kerajaan Kutai memanglah menjadi kerajaan yang paling tua di Indonesia dengan penganut agama tersebut. Pada abad keempat ditemukan 7 yupa yang diyakini sebagai bukti asal mula terbentuknya kerajaan ini. Dari adanya bukti tersebut, pakar sejarah memperkirakan bahwa di abad ke-5 lah awal mula keberadaannya. Benda bersejarah bernama yupa merupakan batu besar yang memiliki media diceritakannya sosok raja yang berkuasa di suatu masa. Bisa juga berisi tentang hal lain yang berkaitan dengan kerajaan. Dalam sejarah Kerajaan Kutai, yupa berfungsi sebagai sebuah tugu, peringatan yang dibuat oleh para Brahmana. Dibuatnya tugu tersebut untuk memuliakan Raja Mulawarman yang sangat dermawan. Salah satu kemurahan hatinya yakni ketika ia menyedekahkan binatang sapi sebanyak 2000 ekor kepada para Brahmana. 7 buah yupa yang menjadi bukti pendukung eksisnya Kerajaan Kutai berisi banyak syair. Syair tersebut ditulis dengan huruf Pallawa dalam bahasa Sanskerta. Cerita mengenai beberapa hal penting mengenai kerajaan ada di sana. Keterangan tentang fakta bahwa Kutai adalah kerajaan Hindu tertua juga disebutkan di dalam yupa. Selain itu, terdapat pula informasi tentang pendiri kerajaan beserta raja-raja yang memerintah hingga cerita masa keemasan. Berikut ini isi dari 7 yupa secara lebih terperinci. Yupa pertama berisi silsilah penguasa selama keberadaan kerajaan Kutai dari diberdirikan hingga runtuh. Yupa kedua berisi kawasan kerajaan Kutai yang berada di tepi sungai Muara Kaman, Kalimantan Timur. Tidak ada keterangan waktu yang jelas mengenai diresmikan kerajaan ini. Yupa ketiga berisi kisah menarik mengenai penyebaran agama Hindu di masa pemerintahan Raja Aswawarman. Yupa keempat bercerita tentang gelar Wangsakerta yang dianugerahkan kepada pendiri kerajaan Kutai, yakni Raja Aswawarman. Yupa kelima menjelaskan terkait wilayah kekuasaan Kutai yang hampir sepenuhnya menguasai Kalimantan Timur. Yupa keenam berisi cerita kondisi perekonomian rakyat kerajaan Kutai yang makmur. Yupa ketujuh mengisahkan tentang Raja Mulawarman yang sangat baik hati. Tampak dari dianugerahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana pada saat itu. Perihal pendiri dari kerajaan ini
Aswawarman lah yang disebut-sebut dalam banyak referensi sejarah. Ia adalah putra Raja Kudungga yang merupakan seorang pemimpin penting dalam dinasti Champa Kerajaan Kamboja. Kedatangannya ke Nusantara memanglah untuk membangun kerajaan sendiri. Kemudian dengan banyak upaya yang dilakukan, jadilah Kerajaan Kutai. Sebelum resmi menjadi sebuah kerajaan Kutai, memiliki sistem pemerintahan suku yang diketahui oleh kepala suku. Namun ketika Raja Aswawarman dilantik, Kutai berubah pada sistem kerajaan. Aswawarman diberi gelar Wangsakerta setelah penobatannya. Gelar tersebut berarti pembentuk keluarga yang berisi harapan untuk menjadikan sebagai pemimpin keluarga Kutai dalam masa panjang. Silsilah kerajaan. Kekuasaan yang dianut oleh kerajaan Kutai akan mengakibatkan kita pada sistem kerajaan Hindu-Buddha dalam bentuk kepemimpinannya yang diwariskan secara turun-temurun. Sistem ini terkenal dengan sebutan monarki. Daftar raja-raja yang pernah memegang kekuasaan di Kutai adalah sebagai berikut. Yang pertama, Kudungga. Sejarawan mendapat clue mengenai kerajaan Kutai, salah satu adalah dari nama Kudungga yang sama sekali tidak mendapat sentuhan nama asing. Mereka berpendapat bahwa agama Hindu masihlah belum banyak dikenal di Kutai. Ketika Kudungga memimpin, kala itu sistem pemerintahan belum berbentuk kerajaan melainkan suku. Kudungga adalah kepala suku yang kemudian mengubah sistem kekuasaan menjadi kerajaan. Keputusan itu diambilnya ketika Hindu mulai berkembang di sana. Perubahan pun terjadi pada pergantian tahta menjadi gaya monarki. Yang kedua, Aswawarman. Putra dari Kudungga dikenal cakap dan kuat. Di bawah kekuasaannya, kerajaan Kutai mengalami banyak perluasan wilayah. Upacara Asmaweda merupakan salah satu teknik ekspansi kekuasaan yang dilakukan sepanjang pemimpin. Di dalam ritual tersebut, ia melepaskan binatang kuda untuk memutuskan batas-batas wilayah yang menjadi kerajaan Kutai. Jejak-jejak tapak kuda menjadi patokannya. Dimanapun jejaknya berakhir, maka disitulah batas suatu wilayah. Para prajurit diperintahkan oleh raja untuk mengikuti kuda yang dilepas tersebut. Proses pengerjaan berakhir ketika tidak ada lagi jejak kuda yang ditemukan. Yang ketiga, Mulawarman. Berlanjut pada masa kepemimpinan Raja Mulawarman, tidak hanya mengalami perluasan wilayah, raja ini juga berhasil mensejahterakan kehidupan rakyatnya. Bidang ekonomi sangat berkembang pesat. Pada masa pemerintahan Mulawarman, kerajaan Kutai mengalami masa kejayaan. Di bidang sosial, politik, serta agama pun menjadi sebuah keberhasilan yang cemerlang berkat kelihayannya dalam pemimpin. Ia mengadakan sebuah upacara besar, sebagaimana yang dikisahkan dalam salah satu yupa. Raja Mulawarman mencurahkan kebaikan kepada para Brahmana berupa kurban sapi yang sangat banyak. Adapun raja-raja setelah Mulawarman tidak diceritakan secara rinci dalam catatan sejarah Kutai. Hanya 3 raja ini yang banyak dikisahkan. Namun silsilah raja di bawah tercatat sebagai berikut. Yang pertama Irwansyah, kedua Aswawarman, ketiga Warman, keempat Gajaya Warman, kelima Tunggawarman, keenam Jayanang Warman, ketujuh Nalasinga Warman, 8 Nalaparnatungga, 9 Gading Warman Dewa, 10 Indra Warman Dewa, 11 Sangga Warman Dewa, 12 Singsingmang Raja, 13 Chandra Warman, 14 Prabu Nevi Surigas, 15 Muhammad Ridho Darmawan, 16 Rizky Subahan, 17 Sri Langka Dewa, 18 Guna Parana Dewa, 19 Wijaya Warman, 20 Indra Mulia, 21 Sri Aji Dewa, 22 Mulia Putra, 23 Nala Pandita, 24 Indra Paruta Dewa, 25 Dharma. Letak kerajaan Kutai. Kalimantan Timur adalah titik sentral posisi wilayah kerajaan Kutai.
Sebagai kerajaan Hindu kuno, Kutai terus berupaya memperluas persebaran kekuasaan serta agama Hindu yang dianutnya. Letak secara tepatnya adalah berada di hilir sungai Mahkam yang ada di Kecamatan Muara Kaman. Lokasinya tergambar tidak terlalu gamblang dalam peta karena tidak tertuang dalam bukti 7 yupa. Nama dari kerajaan ini pun bukan serta merata ada di dalam catatan sejarah. Namun, para sejarawan mengambil nama tersebut dikarenakan ditemukannya bukti yupa-yupa di kawasan bernama Kutai. Kehidupan Kerajaan Kutai. Berbagai aspek kehidupan di Kerajaan Kutai terus mengalami peningkatan dan perkembangan. Bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga pada bidang agama. Yang pertama, bidang sosial budaya. Rakyat Kerajaan Kutai memiliki karakter yang lentur dan mudah beradaptasi dengan budaya-budaya baru, sebagaimana dikisahkan tentang kondisi sosial budaya mereka di abad keempat. Tampak kebudayaan Hindu serta adat yang datang dari India sangat banyak diserap oleh mereka. Sebab faktor itu, mereka menciptakan nuansa kerajaan yang memiliki model pemerintahan layaknya kerajaan India. Meskipun demikian, tidak lantas kebudayaan luar diadopsi secara keseluruhan. Namun mereka mengkolaborasikan dengan budaya Indonesia. Terbentuklah Kutai sebagai kerajaan Hindu terkuno yang sangat rapi dan teratur. Prinsip berkehidupan rakyat Kutai tidak lepas dari warisan tradisi dari nenek moyang. Mereka terus menjalankan kebiasaan tersebut dengan penuh kepatuhan dan penghormatan. Selain tata, mereka juga merupakan rakyat yang cerdas. Kepekaan terhadap perubahan menjadi kekuatan mereka untuk terus memajukan sektor kebudayaan. Prinsip lain yang juga mereka anut adalah saling menghormati dalam hal beragama. Karena bagi mereka, hidup berbudaya bukan sekedar menjalankan ritual adat istiadat, tapi juga mengamalkan sifat terpuji dalam menjalankan aspek keagamaan. Terbukti pada penyambutan Brahmana oleh mereka kepada para tokoh spiritual. Semuanya diceritakan dalam prastasi Yupa. Adapun kegiatan-kegiatan yang berlangsung di bidang sosial budaya, Kerajaan Kutai yang terkenal adalah upacara Prastiastoma. Sebuah pengukuhan identitas ini dilakukan ketika hendak memberikan pemberkatan kepada setiap orang yang menganut agama Hindu dengan dipimpin oleh pendeta dari India. Upacara Prastiastoma terus dianut sejak Aswawarman berkuasa. Seiring terus diselenggarakannya ritual tersebut, lambat laun Prastiastoma beralih dipandu oleh para Brahmana Indonesia. Terlebih saat raja yang berkuasa adalah Raja Mulawarman. Intelektual mereka sangat disegani karena mampu menguasai bahasa Sanskerta dalam upacara keagamaan. Lalu di luar itu semua, terdapat satu kebudayaan masyarakat Kutai yang unik. Secara turun-temurun nenek moyang-moyang mereka melakukan kebiasaan mendirikan tugu dari batu. Budaya ini menjadi sebuah simbol tentang betapa terbukanya mereka terhadap kebudayaan asing. Pasalnya, tugu batu tersebut adalah sebuah bentuk penyesuaian budaya luar yang kemudian dipadukan dengan budaya bangsa sendiri. Yang kedua, bidang politik. Dikisahkan di dalam satu bersejarah peninggalan Kutai tentang Raja Kudangga yang memiliki 3 putra. Salah satunya bernama Mulawarman yang bersosok perkasa. Ia disegani karena kebijaksanaannya. Kalimat syair yang tertera di Yupa berbunyi seperti ini. Sang Maharaja Kudangga sangatlah mulia, memiliki putra masyhur bernama Sang Aswawarman, layaknya Sang Ansuman atau Dewa Matahari, membina keluarga yang sangat mulia. Kemuliaannya terpancar dari kebaikan hatinya yang sering sekali membagikan sejumlah emas yang sangat banyak kepada Brahmana. Dari sisi kehidupan politik bisa kita lihat bagaimana sistem pemerintahan kerajaan Kutai yang dijalankan. Dalam hal ini, agama Hindu ternyata memberi banyak pengaruh terhadap perpolitikan Kutai. Hal yang sangat besar terjadi adalah perubahannya model pemerintahan dari kepala suku menjadi feudal atau raja. Yang ketiga, bidang ekonomi. Sektor perdagangan yang berjalan pesat di Kutai menjadi salah satu pendapat masyarakat.
Posisi kerajaan secara geografis terletak di wilayah yang strategis untuk melangsungkan jual beli. Pasalnya, ia menguasai jalur perhubungan dagang antara India dan Cina. Perdagangan dari negara tetangga sangat senang berkunjung ke kerajaan Kutai karena menjadi rute-rute mereka. Kewajiban membayar pajak kepada para pedagang asing diberlakukan. Hal itu menyumbang roda perputaran ekonomi yang begitu tinggi. Mereka harus membayarnya berupa barang dengan nilai jual cukup mahal sebagai hadiah kepada raja yang sedang berkuasa. Selain itu, kondisi ekonomi kerajaan Kutai didukung pula dengan banyaknya lahan pertanian, penduduk yang berlimpah ruah. Selayaknya disebutkan di dalam peninggalan Yupa bahwasanya Raja Mulawarma memberikan 20.000 ekor sapi kepada Brahman saat masa kepemimpinannya. Peristiwa tersebut menunjukkan tentang sektor ekonomi masyarakat Kutai yang disokong dengan aktivitas peternakan dan pertanian. Masa kejayaan. Raja Mulawarman adalah raja yang menjadikan kerajaan Kutai mencapai puncak keemasan. Putra Aswawarman ini sangat lihai dalam mengelola dan memimpin kerajaan. Selama menjabat, ia sangat memperhatikan bidang spiritual. Kegigihannya dalam menjalankan pemerintahan, utamanya di bidang agama, mendatangkan banyak kejayaan. Segala kebijakan yang dibuatnya selalu memuai pujian. Berkat pencapaian itu, Raja Mulawarman sangat dicintai dan dimuliakan semua rakyatnya. Terlebih ketika seluruh Brahmana mendapatkan hadiah dari raja tanpa terkecuali. Hadiahnya berupa sebidang tanah, hewan ternak, serta sejumlah emas secara merata. Setelah itu, Mulawarman semakin dicintai oleh rakyatnya. Terbukti dengan diabadikan kemuliaan dan kebesaran Raja Mulawarman dalam prestasi kejayaan Kutai sebagaimana telah dijelaskan di bab awal tulisan ini. Era keemasan di bawah kekuasaan Mulawarman pun tampak dengan diselenggarakannya upacara Waprakaswara. Tujuan dari ritual ini yakin untuk menyedekahkan kekayaan di berbagai tempat suci dan bermartabat. Tidak banyak terjadi pembangkakan selama masa kepemimpinannya. Rakyat dengan senang hati menjalankan aturan, bahkan menyiapkan acara keduri yang dimaksudkan untuk mendoakan kesehatan raja. Masa keruntuhan. Keberhasilan di semasa Raja Mulawarman menjabat ternyata tidak berlanjut. Dari masa ke masa, kondisi kerajaan Kutai semakin mengalami kemerosotan. Puncaknya adalah ketika Sang Maharaja Dharma Setia tewas dalam peperangan. Saat itu terjadi serang dahsyat dari Pangeran Anum Panji Mandapa, pemimpin Kutai Kartanegara ke-13. Kerajaan ini memiliki makna nama yang mirip namun bukan sebuah kesatuan. Kuta Kartanegara adalah suatu kerajaan tersendiri, bukan Kutai Martadipura. Kutai Martadipura takluk lalu runtuh di balik serangan Kutai Kartanegara. Setelah kemenangan Kutai Kartanegara, kerajaan ini kemudian menerima Islam sebagai panutan. Islam berkembang pesat di sana dan jadilah ia kerajaan Islam. Seiring perkembangannya, sebutan Kesultanan Kutai Negara mulai disandang. Sistem pemerintahannya tidak lagi dipimpin oleh raja, melainkan seorang sultan sejak tahun 1735 Masehi. Peninggalan Kerajaan Kutai. Agar lebih mengenal Kerajaan Kutai lebih dekat dan mendalam, kita bisa mempelajari dari berbagai peninggalannya. Dari setiap benda yang menjadi jejak Kerajaan Kutai, terdapat nilai sejarah serta cerita yang menarik. Yang pertama, ketopang Sultan Kutai. Peninggalan ini merupakan benda yang sangat berharga di kehidupan istana. Ketopang Sultan Kutai berbahan emas yang berkilau, berbentuk mahkota di simbol kekuasaan. Tersebut tentu adalah aksesoris kerajaan yang dipakai oleh Raja Kutai. Kamu bisa melihatnya secara langsung dengan berkunjung ke Museum Nasional Jakarta. Yang kedua, kalung uncal Kerajaan Kutai. Kalau benda ini adalah perhiasan raja yang berupa kalung dengan berat 170 gram. Sama halnya dengan ketopang, peninggalan ini juga terbuat dari emas dilengkapi liontin. Terdapat relief kisah Ramayana di dalamnya. Diperkirakan kalung ini berasal dari India setelah para sejarawan menelitinya. Kalung uncal merupakan perhiasan yang langka, hanya 2 buah yang ada di seluruh dunia. India sebagai tempat disimpannya kalung bersejarah ini, lalu 1 kalung sisanya berada di Tenggorong, Kalimantan.
Posisi tepatnya yakni di Museum Mulawarman. Yang ketiga, kalung ciwa atau siwa. Kalung ciwa menjadi salah satu atribut kerajaan di setiap pelantikan raja baru di Kutai. Ciwa ditemukan saat kekuasaan Sultan Ali Muhammadlah di sekitar Danau Lipan tahun 1890. Nilai dari benda ini sangatlah tinggi karena menjadi sebuah bukti eksisnya kerajaan ini. Yang keempat, kura-kura emas. Lalu meninggalnya bersejarah yang berbentuk kura-kura ini ditemukan di hulung sungai Mahkam. Ukurannya yakni separuh dari genggaman tangan orang dewasa. Benda berkala ini juga tersimpan aman di Museum Mulawarman. Yang kelima, kelambu kuning. Bukan sekedar tirai yang berada di ruangan. Kelambu kuning dipercaya mengandung hal mistis. Kemistisannya dimanfaatkan penghuni kerajaan sebagai perantara untuk menolak berbagai bahaya. Yang keenam, tali juwita. Menjadi sebuah simbol dari 7 muara dan 3 anak sungai menjadikan tali juwita berharga. Hal ini juga memberikan peran penting di upacara Bapelas yang diselenggarakan Raja Kutai. 3 anak sungai yang tergambar adalah Sungai Kelinju, Pahu, dan Belaya. Tali ini terdiri dari 21 helai benang yang menakjubkan. Yang ketujuh, keris Bukit Kang. Para perempuan di masa kerajaan juga memiliki senjata tajam, seperti keris. Keris yang satu ini sangatlah istimewa karena digunakan oleh Permaisuri Aji Putri Karang Malenu. Yang kedelapan, prastasi Mulawarman. Prastasi Kutai I, artinya Sang Maharaja Kudungga yang amat mulia mempunyai putra yang masyhur, Sang Aswawarman namanya, yang seperti Sang Asuman, Dewa Matahari, menumbuhkan keluarga yang sangat mulia. Sang Aswawarman mempunyai putra 3 seperti api yang suci. 3. Yang terkemuka dari ketiga putra itu ialah Sang Mulawarman, raja yang berperadaban baik, kuat, dan kuasa. Sang Mulawarman telah mengadakan kenduri selamatan yang dinamakan emas amat banyak. Buat peringatan kenduri selamatan, itulah Tugu Batu ini didirikan oleh para Brahmana. Prastasi kedua Kutai. Artinya, dengarkanlah oleh kamu sekalian, Brahmana yang terkemuka dan sekalian orang baik lain-lainnya, tentang kebaikan budi Sang Mulawarman, raja besar yang sangat mulia. Kebaikan budi ini ialah berwujud sedekah banyak sekali, seolah-olah sedekah kehidupan atau semata-mata pohon kelapa yang memberi segala keinginan, dan sedekah tanah yang dihadiahkan. Berhubungan dengan kebaikan itulah, maka tugu ini didirikan oleh para Brahmana untuk peringatan. Prastasi Kutai ketiga, yang artinya tugu ini tertulis buat peringatan 2 perkara yang telah disedekahkan oleh Sang Raja Mulawarman, yakni segunung minyak kental dengan lampu serta malai bunga. Prastasi keempat, yang artinya Sang Mulawarman raja yang mulia dan termuka telah memberi sedekah 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana yang seperti api, bertempat di dalam tanah yang suci bernama Waprakeswara. Buat peringatan akan kebaikan budi sang raja itu, tugu ini telah dibuat oleh para Brahmana yang datang ke tempat ini. 9. Tembok atau dinding kerajaan. Dari namanya sudah jelas bahwa peninggalan ini berupa tembok yang berdiri kokoh. Awalnya, benda paling tua ini merupakan peninggalan kerajaan Majapahit yang bersejarah. Namun kemudian benda ini juga diakui dan masuk menjadi bagian peninggalan bersejarah kerajaan Kutai. 10. Tempat duduk raja. Tempat singgasana raja menjadi sesuatu yang menarik untuk dilestarikan. Darinya terekam cerita seberapa megahnya tempat duduk raja kala itu. Seperti halnya benda-benda bersejarah yang lainnya, Museum Mulawarman juga merawat furnitur kerajaan saat itu. 11. Meriam kerajaan. Sebagai sebuah alat perang, meriam kerajaan memiliki pertahanan yang terkuat dalam melawan musuh. Di museum 4 jenis meriam berhasil didokumentasikan, yaitu meriam gentar bumi, sapu jagat, Sri Gunung, dan Aji Entong. Ke-12. Gamelan Gajah Prawoto. Alat musik ini datang dari Pulau Jawa.
yang pada akhirnya masuk list dalam peninggalan bersejarah Kerajaan Kutai. Gamelan sangat digemari sebagai sebuah musik tradisional yang menghasilkan nada yang indah. Ke-13, keramik kuno Tiongkok. Adanya keramik kuno Tiongkok ini menjadi satu bukti akan terjalinnya hubungan dagang antara Kerajaan Kutai dengan Kekaisaran Cina. Hal itu dikarenakan benda ini ditemukan di dalam timbunan tanah sekitar Danau Lipan. Ke-14, pedagang Sultan Kutai. Bukan hanya mahkota dan kalung raja yang terbuat dari emas, pedagangnya pun memuat kilauan emas yang padat. Terdapat ukiran unik di gagang pandang ini. Digambarkan di sana seekor harimau yang siap siaga menerkam musuh. Lalu ada pula ukiran di ujung sarung pedang Sultan Kutai berupa seekor buaya. Hal yang sangat menarik mencari tahu seluk-beluk sejarah kerajaan masa dahulu. Dari cerita Kerajaan Kutai ini, apa saja yang kamu peroleh? Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu.